Halo selamat pagi, Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Selain 5 informasi tadi, kami punya informasi rapat revisi Undang-Undang TNI yang digelar tertutup saat akhir pekan diwarnai aksi protes. Sejumlah aktivis mendatangi salah satu ruangan di hotel yang menjadi lokasi rapat Komisi 1 DPR RI dan meminta rapat Komisi 1 membahas revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Ada juga informasi 2 serangan udara Israel di kota utara Beit Lahia dekat perbatasan setidaknya menewaskan 9 orang termasuk 3 jurnalis pada Sabtu waktu setempat. Selengkapnya bersama saya Edwin Chan. Dan saya Claudia Carla, inilah Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kita awali Kompas Pagi bersama saya Edwin Chan. Situasi dramatis terjadi saat petugas damkar kota Cimahi, Jawa Barat berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi 5 orang di dalam mobil yang terjebak banjir. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bandung Raya mengakibatkan banjir di kota Cimahi pada Sabtu sore. Terseret arus besar. Evakuasi korban. Bapak, ada tali? Ya, nanti sebentar. Kita tali. Petugas damkar kota Cimahi berupaya mengevakuasi 5 orang yang terjebak banjir di dalam mobil di Jalan Marta Negara, Cimahi. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras yang mengakibatkan banjir mengemudi memaksakan menerobos banjir dengan aliran sangat deras sehingga terpelosok. Sempat mengalami kendala, akhirnya korban berhasil dievakuasi petugas damkar dari dalam mobil. Menurut petugas, para korban tidak terluka namun mengalami trauma akibat terjebak banjir di dalam mobil. Ada tali? Ya, nanti sebentar. Kita taliin dulu mobilnya. Kita untuk evakuasi terkendala dengan arus air yang begitu deras sehingga kita pindahkan korban ke unit besar, unit pemadam, kita evakuasi. Alhamdulillah ada 5 korban yang kita evakuasi dan alhamdulillah kelimanya selamat. 2 orang pemancing terseret banjir bandang aliran Sungai Gonggang, Magetan, Jawa Timur. 1 orang berhasil selamat, sedangkan 1 orang lainnya masih hilang, saudara. Upaya pencarian sementara dihentikan. Yo, ngalah ngomong. Montore. Kelly. Sejumlah video warga merekam detik-detik banjir bandang Sungai Gonggang di Kecamatan Lembeyan, Magetan pada Sabtu sore. 2 warga terlihat menyelamatkan sepeda motor yang sempat terseret banjir, saudara. Akibat banjir bandang ini, 2 orang pemancing bernama Aditya Yoga dan Muhammad Fajar juga terseret arus banjir yang deras. Beruntung, Fajar berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Aditya Yoga hingga kini masih hilang. Banjir bandang Sungai Gonggang di Lembeyan, Magetan ini terjadi secara tiba-tiba karena hujan deras terjadi di wilayah pegunungan dan Pelaosan dan Parang. Hingga Sabtu malam, tim gabungan TNI Polri dan BPBD Magetan masih terus mencari korban karena kondisi gelap. Pencarian dilanjutkan pada Minggu pagi. Montore lu. Pepe. Hati-hati. Sementara itu, saudara, sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota Madiun, Jawa Timur juga terendam banjir pada Sabtu malam. Banjir akibat curah hujan tinggi sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap. Di Kabupaten Madiun, banjir terjadi di wilayah Kecamatan Wungu, Kecamatan Madiun, dan Kecamatan Wono Asri. Selain merendam di permukiman warga, banjir akibat luapan sungai ini juga merendam jalan antar kecamatan dan mengakibatkan akses lalu lintas putus sementara. Saat ini, relawan gabungan beserta anggota TNI Polri masih bersiaga di sejumlah titik banjir.
Jadi itu kemungkinan nanti kemungkinan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau Waduk Dawan itu kondisi muka airnya di atas normal, itu limpasannya akan membanjiri sekitar kecamatan Wonoasih. Curah hujan hari ini memang tadi prediksi dari BMKG ya, untuk Mataraman termasuk Kabupaten Madiun itu cukup tinggi. Hujan terjadi dari jam 4. Di Kota Madiun, banjir merendam Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Kelun, dan Kelurahan Tawang Rejo. Ketinggian air yang merendam mencapai 50 cm, saudara. Jalan penghubung kota dan Kabupaten Madiun turut terputus, di mana sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu. Hingga Minggu dini hari, banjir masih terpantau menggenang baik di wilayah kota maupun Kabupaten Madiun. Meski demikian, dari pantauan di lapangan, beberapa lokasi sudah menunjukkan penurunan debit air. Meski demikian, dampak banjir masih didata petugas. Ini yang terdampak ada 3 kelurahan, yang pertama Pilangbango, yang kedua Kelun, dan juga Tawang Rejo. Nah, saat ini untuk jalan penghubung kabupaten ke kota terputus dikarenakan aliran airnya yang sangat deras, kemudian lumayan tinggi, kurang lebih 1 meteran yang dari kabupaten yang wilayah kabupaten. Jadi saat ini wilayah dari Sendang Rejo ke wilayah Pilangbango, Buk Malang itu terputus. Kita bergeser ke informasi lalu lintas, saudara. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Puncak Cianjur, Jawa Barat. 1 orang tewas di lokasi kejadian, 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan ini berawal saat truk bermuatan kelapa hilang kendali dan menabrak pohon serta tembok penahan tebing. Dalam situasi antrean kendaraan, tiba-tiba datang truk bermuatan GRC yang diduga mengalami remblong. Truk menerobos antrean hingga terjadi tabrakan beruntun, saudara. Akibat 2 kecelakaan tersebut, 1 orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 5 orang lain yang mengalami luka-luka. Diduga sopir mengantuk dan tidak bisa mengendalikan. Kemudian untuk kendaraan tersebut oleng ke kiri sehingga naik ke arah bukit. Alhamdulillah tidak sampai ke jurang. Untuk truk menabrak ke kiri ke arah penahan tanah. Kemudian untuk sopir meninggal dunia.